Baik, selamat berjumpa kembali di pembahasan tentang algoritma kriptografi, dan kali ini kita akan membahas tentang salah satu algoritma block zipper, yaitu data encryption standar. Akan ada 3 pembahasan, yaitu konsep data encryption standar yang meliputi proses enkripsinya, dan terakhir tentang keamanan dari data encryption standar. Nah, karena termasuk dalam block zipper, maka ini bisa kita operasikan dengan mode entah electronic codebook, zipper blockchaining, atau yang lainnya. Seperti yang kita bahas pada materi yang sebelumnya. Nah, DS berukuran 64 bit, sehingga kita akan memerlukan plaintext setiap 64 bit. Atau ketika kita representasikan ke dalam sebuah byte, maka nilainya adalah 8 byte. Kemudian kunci yang dipakai adalah 56 bit. Nah, meskipun kunci ini nantinya akan diambil dari 64 bit yang selanjutnya dipotong. Setiap ada 8 bit akan dipotong 1, sehingga tersisa 7 bit dari 8 bit yang dipotong 1. Sehingga kita peroleh 7 kali 8 total 56 bit. Nah, proses dekripsinya hanya tinggal dilakukan dengan cara membalik proses enkripsi. Sehingga nanti pembahasannya tidak akan kita sertakan di video ini. Ya, secara singkat proses dekripsi dan enkripsi DS sekarang sudah banyak ditemukan fungsinya, bahkan perangkat kerasnya pun sudah banyak diimplementasikan. Ya, tentunya ini ketika kita masih menggunakan acuan DS sebagai enkripsi standar ketika awal ditemukan sekitar akhir tahun 90-an. Nah, meskipun setelah itu DS bisa dipecahkan dengan sangat singkat dan digantikan dengan AES atau Advanced Encryption Standard. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi minggu berikutnya. Oke, ada 3 tahapan utama. Yang pertama kita lakukan initial permutation dengan tabel IP. Kemudian di sini kita lakukan 16 kali putaran untuk proses enchipperingnya. Dan terakhir akan dilakukan inverse permutation atau menggunakan tabel IP pangkat min 1. Nah, secara skema, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu initial permutation di sini. Kemudian kita punya 16 kali putaran. Terakhir kita lakukan inverse permutation. Nah, di tahap ini juga kita akan melakukan pemotongan. Kunci dipotong dari 64 ke 56 bit. Kemudian nanti akan dipotong lagi menjadi 48 bit. Dipotong dan sekaligus diacak dengan tabel yang disebut sebagai PC2. Nah, sementara tadi tabel PC1 digunakan untuk melakukan hal yang sama, yaitu memotong dan mengacak bit kunci. Kita langsung ke langkah pertama. Langkah pertama kita akan membagi plaintext menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya nanti bagian kanan akan dilakukan proses yang disebut sebagai Feistel zipper. Selanjutnya hasil proses Feistel zipper akan dieksporkan dengan blok kiri yang sebelumnya atau LI-1, sehingga didapatkan blok kanan yang baru atau RI. Sedangkan untuk blok kiri yang baru langsung diperoleh dari blok kanan yang sebelumnya atau RI-1. Nah, di tahapan ini pula plaintext dan ciphertext akan dibagi 2, kemudian di bagian kunci akan dilakukan proses pemotongan dan perputaran untuk menghasilkan ukuran bit yang sama untuk kunci, yaitu 48 bit. Nah, sementara di bagian blok kanan dari plaintext akan dilakukan ekspansi atau perluasan bit dari 32 menjadi 48 bit, sehingga bisa dilakukan proses XOR. Ya, secara sederhana kita bisa tuliskan di sini
32 bit dari blok kanan akan diperluas menjadi 48. Sementara untuk kunci, dari 64 dipotong menjadi 56 dalam dua bagian, yaitu 28 dan 28. Kemudian 56 akan dipotong lagi menjadi 48. Nah, di sini 56 akan dipotong menjadi 48. Sementara di bagian ini 32 bit akan diperluas menjadi 48. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama. Di sini ada contoh plaintext bernilai 0, 1, 2, 3 sampai F. Nah, kita masih ingat untuk jumlah bit pada bilangan heksadesimal itu bisa digambarkan dengan 4 buah bit. Sehingga ketika ada 16 heksadesimal di sini, kita bisa kalikan dengan 4 dan kita peroleh nilainya adalah 64 bit untuk plaintext. Begitu pula untuk kunci. Baik. Selanjutnya kita tuliskan plaintext dalam bit. Seperti yang kita tahu sebelumnya, plaintext yang pertama dalam hexa adalah 0, sehingga dalam biner 4 digit adalah 0 4 kali. Kemudian 1 nilainya adalah 00001. Kemudian 2 nilainya adalah 0010. Dan seterusnya hingga F atau 15 bernilai 1 4 kali. Nah, lalu selanjutnya kita akan lakukan pengacakan dengan tabel permutasi, IP atau Initial Permutation. Nah, di tabel ini sudah ditentukan secara baku. Namun beberapa tabel DES bisa kita pelajari polanya. Misalkan di bagian bawah bernilai ganjil, di bagian atas bernilai genap, kemudian di tabel semakin ke kiri nilainya akan naik 8, 8, 8. 7 tambah 8, 15, 15 tambah 8, 23, dan seterusnya. Namun memang tidak semua tabel memiliki pola seperti ini. Karena ini sudah distandarisasi dan dibakukan oleh penemu DES. Baik, kita ke langkah yang pertama. Di bagian tabel IP, kita akan baca mulai dari kiri atas, kemudian ke kanan, setelah itu turun satu baris hingga terakhir kita ambil bit ke-7. Nah, arti 58 di sini adalah kita mengambil bit ke-58 lalu kita letakkan di posisi pertama. Kita bisa hitung dari depan, misalkan ini bit pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kita bisa hitung dari bit yang paling belakang. Karena ada 64 bit, maka di sini adalah bit ke-64, 63, 62, 61, 60, 59, dan 58. Nah, nilai ini akan kita letakkan sebagai bit pertama. Oke, selanjutnya kita ambil bit ke-50. Tadi kita sudah memperoleh bit ke-58 di sini, kita tinggal ambil bit ke-50 sebagai urutan kedua. Kita letakkan bit ke-50 ini sebagai bit berikutnya atau bit kedua. Dan lakukan proses ini hingga diperoleh seluruh bit yang sudah teracak. Nah, terakhir kita bisa cek bit ke-7, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita bisa peroleh bit ke-7, nilainya 0, kita letakkan pada posisi terakhir. Nah, setelah kita selesaikan permutasi, kita bisa lihat terlebih dahulu visualisasi dari proses permutasi. Nah, harap perhatikan gambar ini, karena nanti kita akan bandingkan antara pola pengacakan pada tabel IP atau Initial Permutation dan tabel Inverse Permutation atau IP-1. Kita lanjutkan. Nah, setelah kita memperoleh bit plaintext yang sudah diacak, selanjutnya kita akan bagi menjadi dua, yaitu L0 dan R0. Nah, di bagian ini kita
simpan sebagai L0, bagian berikutnya R0, left dan right. 0 karena nanti kita akan lakukan proses 16 kali hingga diperoleh L16 hingga R16. Nah, sampai di langkah kedua kita bisa kembali ke visualisasinya. Nah, di sini kita sudah selesaikan untuk langkah yang kedua. Kita sudah membagi menjadi dua plain text, yaitu kiri dan kanan. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan nantinya proses yang sama untuk kunci, yang akan kita bagi dua menjadi kiri dan kanan, C dan D. Baik, kita langsung lanjutkan. Untuk langkah yang ketiga, ini disebut sebagai kunci eksternal atau kunci yang kita masukkan untuk proses enkripsi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, nilainya adalah 16 digit heksadesimal yang artinya ada 64 bit. Setiap 2 digit di sini akan dituliskan dalam 8 bit. Nah, pengelompokan setiap 8 bit hanya untuk kita mempermudah visualisasi. Karena nanti setiap dari 8 bit akan dihilangkan atau dipotong 1 bit. Sehingga yang tadinya ada 8 bit dikalikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanya akan menjadi 7 bit dikali 8 sehingga diperoleh nilai 56 bit. Baik, kita langsung ke langkah berikutnya, yaitu nilai bit dari kunci eksternal. Kita lakukan proses pengacakan sekaligus pemotongan dengan tabel PC1 atau permute choice. Dari namanya kita bisa tahu permute yaitu pengacakan posisi dan choice, pemilihan. Sehingga selain diacak, dia juga dipilih. Perhatikan nilai di dalam tabel berikut. Ada nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Nah, setiap bit ke-8, kemudian kita perhatikan, adakah nilai 16, kita lanjutkan 10, 11, kemudian kita dapat nilai 12, 13, 14, kemudian kita peroleh nilai 15, lalu 16 tidak ada, kita langsung ke 17. Nah, setiap 8 bit itu akan dipotong. Sehingga nanti dari 8 bit ini akan dipotong setiap bit. 1 bit, 1 bit, 1 bit akan dipotong terus seperti ini. Nah, sehingga tersisa 56 bit yang sudah teracak. Prosesnya sama, yaitu bit ke-57 diletakkan pada posisi pertama. Bit ke-49 letakkan pada posisi kedua. Bit ke-41 letakkan pada posisi ketiga dan seterusnya. Nah, secara visualisasi kita bisa lihat bahwa ukurannya akan lebih pendek dibandingkan dengan sebelum dilakukan pemotongan dan pengacakan atau permute choice. Nah, untuk hasil di langkah 4, kita akan memperoleh sebuah kunci yang berukuran 56 bit. Ya, seperti ini. Selanjutnya di langkah kelima, kita akan bagi K menjadi C0 dan D0. Bagian kiri dan bagian kanan. C0, D0. Sama, ini akan mengulang sebanyak 16 kali. Sehingga perlu diberikan nilai indeks di sini. Nah, untuk video tahap bagian pertama kita sudah selesaikan, yaitu di sini kita sudah mendapatkan langkah ke-5, yaitu membagi menjadi 2. Langkah keempat kita lakukan pemotongan, langkah ketiga kita lakukan konversi, sehingga kita sudah sampai di langkah ke-5. Nah, agar tidak lupa karena prosesnya cukup panjang, kita bisa tuliskan di sini kita sampai ke langkah ke-5, yaitu membagi kunci 56 bit menjadi 2 buah 28 bit. Ya,
Sampai jumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.